Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Ayyuhal ikhwah fid din wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan pengajian kita, dan pembahasan kali ini tentang buah manis beriman kepada para malaikat dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala aksara min zikril malaikat, telah banyak menyebutkan tentang malaikat. Di antara firman-Nya yang mulia, Allahu yastafi minal malaikati rusulah. Allah Subhanahu wa taala memilih di antara utusan-utusannya adalah dari para malaikat. Wa athna alaihim bikarimil khisal wal jalilil a'mal, dan Allah Subhanahu wa taala juga memuji mereka dengan akhlak yang mulia dan amalan-amalan yang terpuji. Wat qurbuhum wa ta'atuhum lidil karamul jalal, dan bagaimana mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dekat, dan bagaimana mereka patuh dan tidak pernah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala mereka senantiasa patuh tunduk. Walaitsa dzalika min babil ilmi syai', dan semua itu yang kita ketahui, yang telah kita pelajari pada pembahasan-pembahasan sebelumnya tentang kenapa harus beriman kepada malaikat, untuk apa malaikat diciptakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada nabinya dari golongan malaikat, kenapa tidak dari jin misalkan, dan seterusnya. Semua ini bukan hanya tentang masalah ilmu, bukan hanya tentang masalah ilmu saja, sekedar wawasan, sekedar menambah khazanah keislaman kita, tapi walakin li ajli ma yusmirul ilm, tetapi semuanya adalah ma yusmiru ilmihim wal imanu bihim. Tapi apa yang kita bisa petik dari buah itu? Apa faedahnya? Apa manfaatnya bagi setiap orang yang beriman, dan beriman diantaranya beriman kepada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lil mu'min, oleh karenanya bagi setiap mukmin dia akan mendapatkan banyak sekali faedah, banyak sekali keutamaan-keutamaan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Qusair hafizallahu taala di sini tentang apa faedah, manfaat, buah yang bisa dipetik, yang bisa kita aplikasikan, bisa kita amalkan, dan bisa kita kerenungi dalam kehidupan keseharian kita. Yang pertama, anal imana bihim, sesungguhnya beriman kepada malaikat, minal imani bil ghaib, adalah beriman kepada kegaiban. Beriman terhadap masalah yang ghaib, yang puncaknya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mengatakan sebagai ghaib yang paling besar yang tidak diketahui secara hakikatnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beriman kepada malaikat termasuk bagian dari beriman kepada masalah ghaib tersebut, yang dia adalah alladzi huwa aslun min usulil iman, dan dia adalah pokok-pokok yang penting dari asal, dari dasar keimanan billahi ta'ala, dari dasar keimanan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah yang memilih malaikat sebagai utusan tadi, dan memilih mereka memiliki amalan-amalan mulia. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan mereka memiliki sikap-sikap yang terpuji. Ini adalah poin pertama tentang buah yang bisa kita petik dari beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, Astiqatu bisana dirisalah.
dengan kita meyakini keberadaan malaikat dan kita beriman dengan segala konsekuensi yang ada, maka buah yang kita petik adalah kita yakin terhadap risalah yang dibawa oleh para malaikat. Tidak mungkin mereka menentang Allah Subhanahu wa taala, salah menurunkan wahyu sebagaimana persangkaan sebagian kaum. Bahkan ada yang mengatakan malaikat itu sudah mati, sudah tidak ada lagi malaikat. Maka ini semua adalah dusta dan tuduhan yang tidak berdasar. As-siqatu bisanadi risalah, maka kita percaya dan kita yakin tentang sanad, tentang keberadaan risalah yang dibawa oleh para rasul yang mulia, yang dibawa oleh para nabi alaihi musallatu wassalam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk menyampaikan kepada mereka, dan tidak ada satupun berita yang tercecer dan tidak ada satupun yang dibawa malaikat tersangkut di langit kedua, di langit ketiga tentang berita-berita, tentang hukum-hukum, tentang peristiwa-peristiwa, tidak akan mungkin tersalah. As-sufara bainallahi ta'ala wa baina rusulihi fi tablighi risalati. Mereka adalah duta-duta yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para utusannya di atas muka bumi, dari para nabi dan para rasul dari golongan manusia. Wa hum mausufuna bil ghaya minal aman. Mereka disifatkan sebagai orang yang memiliki sifat amanah yang sangat tinggi. Wa kamalud diyanah, dan mereka memiliki kesempurnaan dalam beragama, yaitu patuh tunduk kepada Allah, tidak pernah berbuat maksiat. Wal ismatu minadz dzunub, dan mereka adalah maksum daripada dosa. Wa minhal kadhib wal khata', di antaranya dosa yang pembawa risalah duta-duta di dunia ini kadzib. Dia berdusta dengan sengaja, atau kalau tidak berdusta dengan sengaja dia dipaksa, atau khata', ataupun dia salah. Tapi para malaikat bersih dari itu semua. Bersih dari itu semua, sehingga kita beragama ini, kita beragama, sanad kita jelas bahwa agama ini adalah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah agama yang diridhoi di sisinya. Poin yang ketiga disampaikan oleh para ulama kaum muslimin, bahwa ma'rifatu alaqatihim bil insan, hubungannya, kita mengetahui hubungannya dengan manusia, wa qurbuhum minhu fi ahwali katsira, dan bagaimana dekatnya para malaikat dalam setiap keadaan. Kita tahu ada malaikat yang senantiasa hadir di majelis ilmu, menaungi para ahli ilmu. Ada malaikat yang mendoakan orang-orang yang berada dalam masjid menunggu waktu sholat. Ada para malaikat yang mendoakan setiap pengajar kebaikan dimanapun dia berada. Dan ini adalah keadaan mereka yang sangat dekat. Wal hifdzi daim, ada para malaikat yang menjaga manusia. Ada para malaikat yang menjaga rahim. Dan ada para malaikat yang senantiasa mengintai, akan menjemput kematian. Dan orang tidak bisa lari. Orang tidak bisa lari atau berpaling. Wa hadza yaqtadil adab ma'ahum. Maka semua ini berkonsekuensi bagi kita sebagai manusia, sebagai salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara bersikap dengan malaikat dan beradab kepada mereka. Ada hak-hak mereka yang harus kita penuhi jika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal haya'u minhum, dan rasa malu terhadap mereka. Wal unsi bihim wa husni sohbatihim, dan kita yakin bahwa para malaikat itu ada di setiap sendi kehidupan manusia, sebagaimana masing-masing mereka memiliki tugas yang telah Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada mereka. Maka kita malu ketika kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin ada malaikat yang melihat. Ada malaikat yang melihat, ada malaikat yang mencatat, ada malaikat yang menjaga, dan ada malaikat yang turun di siang hari dan naik di sore hari melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan para hamba-hambanya di atas muka bumi itu. Poin yang keempat disebutkan oleh ulama kita, ulama kaum muslimin, adalah bagaimana kita at-ta'assih, menjadikan para malaikat sebagai contoh. Bagaimana sementara Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada contoh yang baik
dari Rasulmu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa mencontoh para malaikat? Kita mencontoh keadaan mereka di mana mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dicontoh. Adapun tata cara pelaksanaan ketaatan itu maka sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana syariat itu adalah sebagian besar dibawa oleh para malaikat, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa husni ibadatihim lahu, bagaimana para malaikat sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mencontoh juga untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Wa dawamu dzikrihim lahu, bagaimana para malaikat senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencontoh agar termasuk orang-orang minadzakirin wa dzakirat, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza mimma yahmalu ala kamalil istiqamah. Semua ini ketika kita beriman kepada malaikat, buah yang kita petik adalah mencontoh keistiqomahan mereka di dalam terus-menerus, continue, tidak putus-putusnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kelima tentang manfaat, faedah, buah yang kita bisa raih tentang beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala, al-hadru min adiyatihim. Kita tahu tugas-tugas mereka yang mulia, sifat-sifatnya yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, maka kita hati-hati jangan sampai menyakiti para malaikat bil aqwalil badhi'ah, dengan perkataan-perkataan yang keji, yang kotor, wal af'ali sayyi'ah, dengan perbuatan-perbuatan buruk, awir rawahil kariyah, ataupun dengan bau-bau yang tidak sedap. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, fa innal malaika tata'adda mimma yata'adda minhu banu Adam. Karena para malaikat itu juga merasa apa? Merasa terganggu, merasa tersakiti sebagaimana anak manusia juga merasa terganggu. Maka kita berusaha untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang mengganggu malaikat. Sebagaimana kita juga sebagai manusia tidak mau diganggu oleh orang lain atau makhluk lain apapun juga. Poin yang keenam, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, disebutkan oleh ahli ilmu, oleh Syekh di antara di sini oleh Syekh Abdullah Qusair dalam Bayanu Arkanil Iman, penjelasan tentang rukun iman, ala tama'ul mu'min fi istijabatillahi ta'ala lidu'aihim lahu. Bagaimana seorang yang beriman, yang kokoh keimanannya, betul-betul berharap tentang dikabulkannya doa oleh siapa? Oleh doanya para malaikat. Malaikat berdoa, Allahumma ghafir lahum, Allahumma ghafir lahum. Para malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah mereka yang mengajarkan kebaikan. Dan orang-orang beriman yang mengajarkan kebaikan itu berharap betul-betul Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Orang-orang yang mengerjakan amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat mendoakan bahwa semoga Allah menerima amal ini, mencatat bagaimana orang yang datang ke masjid kemudian mencatat pahalanya baginya, pahala onta sebagaimana menyembelih onta, pahala baginya sebagaimana menyembelih sapi, pahala baginya sebagaimana menyembelih kambing, dan itu dicatat oleh para malaikat. Dan orang yang beramal soleh, misalkan dalam kesempatan tersebut berharap bahwa amal-amal itu betul-betul ikhlas, betul-betul tulus untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lain. Dan dia betul-betul bahwa semoga doa para malaikat itu terkabulkan. Wa istighfaruhum lahu wal akhdi bis asbabi dzalik. Dan kita semua mengetahui di antara tugas-tugas malaikat tadi adalah bagaimana kita berusaha memperoleh sebab-sebab tadi dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala, karena siapa yang berdoa? Yang berdoa adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yaitu para malaikatnya. Dan doa malaikat sebagaimana telah dimaklumi, karena mereka adalah makhluk yang taat, tidak pernah berbuat maksiat, selalu tunduk dan patuh kepada semua perintah Allah Subhanahu wa taala, maka semoga terkabulkan. Semoga diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya
tentang buah yang bisa dipetik dari beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala, ijtinabu ma yusabbibu bu'dul malaika atau bu'dal malaika, menjauhi segala aspek, segala sebab-sebab yang menjauhkan malaikat, minakhsyahsi al makan, menjauhkan malaikat dari orang-orang yang punya perbuatan-perbuatan tertentu, etika-etika yang salah, yang buruk, dan juga tempat-tempat yang tidak disukai oleh para malaikat. Seperti apa? Kesuwari, wathamasil, seperti gambar-gambar makhluk bernyawa dan patung-patung. Wa alatul lahwi, alat-alat yang membuat orang lalai. Wal kilab, anjing-anjing yang dipelihara di dalam rumah. Wal qadurat, dengan hal-hal yang kotor lainnya. Semua ini dapat menjauhkan dari para malaikat. Jangan sampai malaikat yang jauh, yang datang kemudian apa? Yang datang adalah syaitan yang semakin leluasa untuk menggoda dan menjerumuskan anak manusia kepada jurang kehancuran, kepada jurang kebinasaan. Wa nahu dzalik mimma ja'at nusus bi bu'dil malaika 'anil syakhsi awil makan bisababi hadran minal asbabi bu'dihim 'anil malaika. Dan kita semua menjauhi, betul-betul waspada segala amalan-amalan atau bahkan tempat-tempat tertentu yang malaikat menjauhi tempat tersebut. Maka kita juga waspada, kita juga berhati-hati. Jangan sampai ketika malaikat itu tidak ada, malaikat itu menjauh, maka yang terjadi adalah manusia adalah mudah lalai dari Allah Subhanahu wa taala dan ketaatannya semakin berkurang sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Poin yang ke-8 disebutkan oleh para ulama, al-imanu bi'azamatillahi ta'ala wa quwwatihi wa qudratihi. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat mulia Allah Subhanahu wa taala. Maha besar keagungannya yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan makhluk yang sedemikian rupa. Dengan keagungan, dengan kekuatannya dan kemampuannya. Wa hikmati fi khalqi ulaikal kiram, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat yang mulia tersebut dengan hikmah balighah, dengan hikmah yang agung. Yang boleh jadi hikmah itu kita tahu, dan diantaranya kita sebutkan faedah dan manfaat beriman kepada para malaikat, dan ada sebagian hikmah yang terhalang, boleh jadi kita tidak tahu sama sekali. Tapi kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan makhluk yang sedemikian rupa, tak terbayang di akal manusia, bahkan secara panca indera boleh jadi tidak dirasakan malaikat itu. Tetapi karena kita beriman kepada yang ghaib, maka kita tahu bahwa itu pasti benar adanya. Hadihi khalqal karimal hasanal qawiyah. Inilah makhluk yang mulia yang memiliki banyak kebaikan dan kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Poin yang ke-9 tentang buah beriman kepada para malaikat. Jamaah yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, syukrullahi ta'ala ala inayatihi bi bani Adam. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bahwa setiap saat kita merasa bahwa ada mereka makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia yang ditugaskan untuk memperhatikan, untuk menjaga manusia. Toh sedemikian malaikat yang tidak terhitung jumlahnya, dengan berbagai amalannya, dengan berbagai macam karakteristik, sifat-sifat mereka yang kita beriman secara umum maupun secara terperinci, masih banyak manusia yang lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau Allah tidak menciptakan malaikat? Hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Bagaimana seseorang yang semakin jauh akan dipalingkan dari ajaran Allah Subhanahu wa taala? Ada malaikat saja yang dijelaskan tugas-tugas mereka secara terperinci, masih banyak manusia yang seolah-olah tidak ada yang mencatat amal kita. Ini lihat, tidak ada malaikat di sini. Masih ada yang sewenang-wenang, masih ada yang durhaka, masih ada yang nurjana kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana wakkala bihim haula'il malaika. Allah Subhanahu wa taala mewakilkan kepada semua malaikat dengan tugas-tugasnya khusus, padahal Allah mampu untuk tidak mewakilkan, untuk tidak menciptakan malaikat. Allah mampu, tetapi Allah menciptakan mereka karena tadi memiliki hikmah yang agung, dan sehingga
di antara hikmah yang kita ketahui tadi, betul-betul kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahfadunahum wa yahfaduna alaihim a'malahum, di mana mereka menjaga manusia dan menjaga amalan-amalan mereka, sehingga kita yakin tentang keadilan dan kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'inunahum ala ibadati rabbihim, dan para malaikat menjadikan manusia, menolong mereka dalam artian menjadikan mereka mawas diri bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai ibadah yang agung. Ada malaikat yang mencatat, ada malaikat yang memperhatikan betul-betul amalan manusia, ada malaikat yang betul-betul menyukai orang-orang soleh, mendoakan kebaikan dan memohonkan ampun mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang berikutnya yang bisa kita petik dari beriman kepada para malaikat, mulazamatul istiqamah, senantiasa untuk istiqamah, mulazamah, terus-menerus berusaha untuk istiqamah, wal hadru minal muqarafatil ma'asi, dan berhati-hati untuk terjatuh kepada kemaksiatan. Hadran min an yaktubu alaina ithman aw yashhadu alaina bima'siyatin, di mana semua itu telah tercatat oleh para malaikat dan para malaikat menyaksikannya. Jangan sampai kita termasuk seperti orang-orang yang digambarkan oleh Al-Quran. Ma hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apa-apaan kitab ini? Ada orang-orang yang kaget ketika melihat catatan-catatan mereka di akhirat kelak. Apa-apaan kitab ini? Kitab apa ini? La yughadiru saghiratan, tidak meninggalkan yang kecil, wala kabiratan illa ahsaha, kecuali dia menghitung. Siapa yang menghitung tadi? Adalah para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak bisa disogok. Mereka tidak bisa dibayar. Tulis amal saya yang banyak di sana, coret amal-amal saya yang buruk. Tidak bisa. Tidak bisa, karena mereka adalah orang yang patuh, yang tunduk, dan mereka sifat-sifat mulia, memiliki sifat-sifat mulia, jauh dari kedustaan, jauh dari kemunafikan, jauh dari kesalahan. Maka kita bersungguh-sungguh bahwa para malaikat menyaksikan semua amalan manusia, yang baik maupun yang buruk. Fa innahum syuhudun mardiyun, mereka adalah saksi-saksi yang diridhoi, yang dicintai. Di dunia ada saksi-saksi yang kita tidak inginkan. Boleh jadi saksi ini akan memberatkan pengadilan kita. Pengadilan misalkan di dunia, saksi ini akan memberatkan kita. Ternyata dia kelebihan kosakata, atau saksinya melampaui batas, melanggar koridor syariat. Tetapi para malaikat, kata para ulama, syuhudun mardiyun, fa innahum syuhudun mardiyun. Mereka adalah saksi-saksi yang diridhoi. Karena mereka berkata, mereka bersaksi apa adanya, tidak menambah, tidak mengurang. Wa innal 'abda idza dzukira huduruhum ma'ahu istahya minhum. Dan jika seorang hamba, jika disebutkan keadaan mereka, maka mereka malu kepada para malaikat. Maka mereka malu kepada malaikat. Untuk poin ini, jadilah engkau sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika duduk dalam sebuah kesempatan, dan di mana beliau duduk bersandar, kemudian betis beliau tersingkap. Datang Abu Bakar, beliau tidak mengubah duduknya. Datang Umar, tidak mengubah duduknya. Datang Utsman bin Affan, kemudian beliau langsung mengubah duduknya, duduk sebagaimana biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara istri-istri beliau menanyakan hal itu. Kenapa engkau melakukan untuk Utsman bin Affan, tidak kepada Umar, tidak kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma? Maka jawaban Nabi Muhammad SAW, kaifa la astahi yastahi minhumul malaika. Bagaimana aku tidak malu kepada seseorang yang malaikat pun malu kepadanya. Maka kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kalau kita tidak memiliki rasa malu kepada malaikat, sehingga kita menerjang perintah Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan kebalikannya. Buatlah malaikat itu malu kepada manusia, sebagaimana keutamaan
dan kemuliaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian poin yang berikutnya disebutkan oleh para ulama kaum muslimin, nasyatul humam wal jawarih fil fi'lil khairat wal mubadaratu ilal bir wal mubadaratu ilal bir. Bersemangatnya kita dalam himmah, dalam keinginan-keinginan dan azam, tekad yang kuat, dan dalam beramal-amal soleh fi fi'lil khairat, dan bersegera untuk mengerjakan segala macam kebajikan. Li'ilmina bihudurihim majalisahu, karena kita tahu para malaikat itu mengetahui semua amalan kita. Jangan kita beramal karena ingin dilihat manusia, tapi kita beramal untuk dilihat oleh yang maha ghaib, Allah subhanahu wa ta'ala, untuk dilihat oleh para malaikat yang mereka senantiasa mencatat amalan manusia. Wa hubbuhum lahu wa du'aihim li fa'ilihi wa i'anatihim lahu, dan kita mencintai para malaikat di mana mereka senantiasa mendoakan kebaikan, mendoakan rahmat bagi orang-orang yang mengerjakan amal soleh, sehingga kita bersegera untuk beramal soleh. Poin yang berikutnya, ilhau ala Allah ta'ala bidu'aihi wa thana' alaihi subhanah. Kita bersungguh-sungguh untuk mencari waktu-waktu di mana doa itu bertepatan dengan doa para malaikat, dan kita berharap semoga doa kita terkabul. Fa innal muwafaqa min asbabil ijabah, karena doa yang bertepatan dengan doanya para malaikat, maka dia adalah waktu-waktu yang dikabulkan permintaan pada waktu tersebut. Di antaranya adalah ketika mengucapkan amin. Telah sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang mengucapkan amin untuk mengucapkannya bertepatan dengan ucapannya amin malaikat. Karena kenapa? Pahala dan amalan-amalan yang bertepatan dengan aminnya para malaikat, kama ta'minul malaika, min asbabil ijabah, di antara sebab-sebab dikabulkan doa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke-13, dan kita akan sambung lagi tentang bagaimana buah yang bisa dipetik manfaat, faedah yang luar biasa dari beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir tentang para malaikat dalam kesempatan kali ini, tu'ma'nina fil mawatil lati yahdurunaha. Kita merasa tenang, kita merasa damai di mana para malaikat kita yakin berada dan selalu mendoakan bagi setiap orang muslim, bagi setiap orang Islam, roja'a barakata hudurihim, dan kita yakin bahwa keberadaan malaikat itu semoga mendapatkan keberkahan di mana kedatangan mereka. Contohnya tentang bacaan pada waktu subuh, yaitu surat subuh. Wa Qur'anul fajri inna Qur'anul fajri kana mashhuda. Di waktu bacaan salat subuh adalah disaksikan oleh para malaikat, dan kita hadir pada pelaksanaan salat subuh. Kita berharap bahwa orang-orang mendapatkan keberkahan dengan keberkahannya disaksikannya oleh para malaikat. Tahsilul mazid, dan semoga mendapatkan tambahan min du'aihim. Kita sudah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita berharap bahwa para malaikat juga mendoakan kita, maka double doanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap doa malaikat terkabulkan, sehingga doa kita juga mendapatkan keberkahan karena sebab doa mereka, dan kita berharap doa kita juga dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa salatihim, dan doa rahmat para malaikat kepada para hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah diantara beberapa poin yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Qusair hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Bayanu Arkanil Iman, penjelasan tentang rukun iman. Kita pindah kepada apa manfaat, faedah yang bisa kita petik, buah yang bisa dicecap dengan beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya disebutkan oleh para ulama kita, yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitabnya
dan kitab ini bisa disaksikan oleh manusia. Beriman kepada malaikat, beriman kepada gaib. Panca indera kita tidak mampu untuk sampai ke sana. Para malaikat bisa menyamar sebagai seorang manusia, bisa dilihat. Tetapi siapa yang akan mengabarkan bahwa oh ini dia malaikat? Ini adalah bukan zaman kenabian dan bukan zaman risalah. Telah lama berlalu waktu. Tetapi ketika kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Rasulnya, dan ternyata kitab-kitab sebelumnya juga telah berubah, dan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan satu kitab di dunia sampai akhir kiamat sebagai mukjizat Rasul yang terakhir, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab yang penyempurna Al-Qur'anul Karim. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada bukti nyata. Ada bukti nyata bahwa inilah pedoman hidup manusia yang terbaik. Barang siapa yang berpaling dari hukum ini, berpaling dengan ajaran-ajaran, hukum-hukum, hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, maka yang terjadilah kerusakan. Oleh karenanya barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, padahal jelas ada kitabnya, yang terjadilah kerusakan dan kehancuran. Dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah menyalahi janji. Betapa banyak negara-negara kaum yang mereka membuat hukum-hukum atau membuat undang-undang yang ternyata undang-undang ini tidak sejalan dengan Al-Quran. Dan mereka tidak mau berhukum dengan Al-Quran, yang terjadilah kekacauan dan banyaknya kehancuran. Maka jangan mencela, jangan menyesal kecuali kepada diri sendiri. Oleh karenanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab, dan Alkitab ini sempurna dan sekaligus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf pun ada yang merubah, maka akan gempar manusia. Ini telah dirubah karena dia dimudahkan, dijaga di dada-dada kaum muslimin. Dihafal. Poin yang kedua disebutkan oleh para ahli ilmu, bahwa kita meyakini al-ilmu bi'inayatillahi ta'ala bi'ibadi. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan segala alat bagi manusia untuk menuju kepada keridhaan dan kecintaannya. Diturunkan Alkitab. Bayangkan ketika tidak diturunkan Alkitab, manusia bisa berhujah. Mana bukti? Bagi orang-orang yang datang belakangan, tidak melihat Rasul, tidak melihat kenabian di zaman kerasulan. Inilah bukti. Dan kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sebab dengan turunnya Al-Quran ini sebagai petunjuk dan pedoman manusia. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk-petunjuk, bukti-bukti yang nyata. Al-Furqan, pembeda antara hak dan yang batil. Maukah kita mengikuti ini? Kalau tidak mau mengikuti, maka kita tidak akan bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Walaupun manusia berhujah dengan kecerdasannya, dengan kecerdasan akal sekalipun. Haitsu anzala likulli qaumin kitaban. Bahkan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan bagi setiap kaum itu satu kitab, bilisanihim yahdihim bihi ila ibadatihi, dengan bahasa kaumnya, Karena Al-Quran ayat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, penyempurna kitab-kitab sebelumnya, maka dipilihlah bahasa Arab sebagai bahasa yang paling sempurna dengan segala macam perbendaharaan katanya dan mewakili setiap aspek-aspeknya. Maka bahasa yang dipilih adalah bahasa Arab. Maka barang siapa yang ingin mempelajari Al-Quran, pelajarilah dengan bahasa Arab. Karenanya kenapa sih tidak dengan bahasa Indonesia sebagaimana ceramah kita, kajian kita pada kesempatan kali ini? Karena keterbatasan bahasa Indonesia yang sangat terbatas, yang tidak mewakili makna-makna yang secara khusus, ada makna tambahan, ada makna yang dikurangi, kecuali diwakilkan dengan bahasa Arab. Maka dia adalah bahasa yang paling lengkap, sehingga dipilihlah bahasa Al-Quran dengan bahasa yang paling lengkap, sehingga bahasa itu akan bertahan sebagaimana Al-Quranul Karim Allah jaga sampai sekarang. Poin yang ketiga disebutkan oleh para ulama, al-ilmu bi hikmatihillahi ta'ala fi syar'ihi. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala punya hikmah yang agung di setiap syariat-syariatnya. Allah menjelaskan dalam ayat Al-Quran tentang
Kenapa hukum ini mencuri harus dipotong tangan? Kenapa hukum ini harus ada kisos? Gigi dengan gigi, darah dengan darah, mata dengan mata, hidung dengan hidung. Maka dijelaskan di sana dalam ayat Al-Quran. Dan kita mengetahui hikmahnya. Wa fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kisos itu ada kehidupan. Wahai orang-orang berakal. Bagaimana mungkin kisos yang kita kenal dengan katakanlah hukuman penggal. Bagaimana mungkin ada kehidupan di sana? Karena Allah menjaga kehidupan yang lain. Sehingga darah manusia tidak murah. Tidak murah. Oleh karenanya, segala akibat yang mendatangkan dikucurnya darah manusia, kerusakan yang terjadi diantaranya nyawa, maka syariat akan melarang tegas hal tersebut. Di antaranya orang-orang yang turun di jalan, kemudian mereka yang mengatakan ini adalah nasihat yang paling baik, inilah cara yang paling terbaik ketika menasihati seseorang. Yang terjadi apa? Ada yang luka, bahkan ada yang sampai meninggal. Bahkan ribuan nyawa telah meninggal. Dan kita menyaksikan di dunia sekarang, ini bukan cuma sekedar kabar hoaks atau sekedar mitos. Dan kita meyakini mereka berharap bahwa ketenangan, kedamaian, negeri yang aman mereka dambakan. Tetapi sayang mereka tidak memahami syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmahnya yang agung dalam kitabnya yang paling mulia Al-Quran. Yang terjadi adalah kerusakan dan kebinasaan. Haitsu syara'a li kulli qaumin ma yunasibu ahwalahum. Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna, diturunkan sampai akhir zaman. Maka Al-Quran itu selalu menyesuaikan, selalu sesuai, selalu layak untuk umat yang terakhir, termasuk umat sampai akhir zaman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, likulli ja'alna minkum syir'ata wa minhaja. Allah menjadikan bagi setiap kalian syir'ata, syariat, dan jalan-jalan. Dan jalan yang lurus, jalan keselamatan. Apa itu? Berada dalam kitab yang terakhir, Al-Quranul Karim, kitab yang mulia. Yang terakhir, poin yang terakhir, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, ulama kaum muslimin, bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadatullahi ta'ala ala basiratin. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan syariatnya. Para ulama menjelaskan, mengambil kesimpulan hukum, menjelaskan kandungan-kandungan makna yang terkandung di dalamnya. Termasuk yang kita pelajari sekarang. Buah manis, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah. Dari mana kita mendapatkan petunjuk? Mendapatkan hujah yang nyata, dalil yang jelas, terang benderang. Tidak ada yang menolaknya kecuali orang yang telah berpaling dan mengikuti hawa nafsunya. Karena apa? Bil kitab. Dengan kitab itu sendiri, Al-Quranul Karim, sebagai kitab yang terakhir. Kita beribadah. Sekarang ini kita beribadah karena dengan Alkitab. Kita mendengar dengan tuntunan Alkitab. Al-Munazzal, yang diturunkan. Dan konsekuensinya akan maju nanti. Apa? Buah manis beriman kepada para nabi dan para rasul. Buah manis beriman kepada Rasul yang terakhir, Rasulullah SAW. Karena juga beliau membawa kitab yang sempurna sebagai kitab yang terakhir. Muhaiminan alaih, sebagai kitab yang menghukumi kitab-kitab sebelumnya. Mana yang diambil sesuai kita amalkan, mana yang tidak sesuai kita tinggalkan. Kita tinggalkan anu munazzal. Dan kita tahu kitab itu diturunkan kepada manusia. Maka sesuatu yang turun adalah berasal dari atas. Dan kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala di atas, maha tinggi di atas arsy, berpisah dengan makhluk, ba'inun anil makhluk. Dan kita yakin dari mana itu semua? Dari Al-Quran. Keyakinan-keyakinan yang tidak mudah kita beriman dengannya. Tidak mudah datang kekokohan itu kecuali dengan bukti yang nyata. Rasul sudah tidak ada. Para malaikat tidak dilihat. Ada kitab. Alhamdulillah. Masih ada satu bukti yang nyata. Dan ini adalah kita beribadah dengannya di ala basiratin, di atas hujah. Di atas hujah yang nyata. Wa ta'asyan bin nabi.
dan kita mengikuti Nabi SAW. Kan Nabi sudah tidak ada, buat apa kita ikuti? Ada tuntunannya, ada kitabnya. Ada sunnah-sunnah nabinya. Kenapa kita harus ikuti sunnahnya? Karena Alkitab telah menjelaskannya. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Aminu billahi wa rasuli, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man yuti'illah faqad faz. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka sungguh dia telah beruntung. Dan taat kepada Allah dengan mengikuti kitabnya dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Dengan siapa berita-berita orang terdahulu kita ketahui. Dengan apa kita mengetahui berita-berita ghaib. Berita-berita tentang hari kiamat. Bagaimana lautan dipanaskan. Bagaimana bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Bagaimana tanah yang mati itu, benda mati bisa menjadi saksi bagi semua amal perbuatan manusia. Bagaimana gunung yang dipasang bagaikan anai-anai yang berterbangan. Laut dipanaskan. Bagaimana kita mengetahui itu semua? Kita mengetahui dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW. Dan kita mengikuti Nabi SAW karena berdasarkan petunjuk Al-Quran. Wa ta'asyan bin Nabi al-Mursal, dan kita beriman kepada Nabi yang diutus. Kepada Nabi yang diutus, alladzi aujaballahu alaihi bayana kitabihi, yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada Rasul untuk menjelaskan kitabnya. Ternyata kitab ini tibyanan likulli syai', penjelasan atas segala sesuatu, benar, tapi dia secara global, secara umum. Adapun secara rinci, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasul litubayyina ma nuzila ilaihim, untuk menjelaskan apa yang diturunkan kepada manusia. Dari mana kita ketahui itu? Dari Al-Quran juga yang menjelaskan hal tersebut. Konsekuensi dan buah manis beriman kepada Al-Quran, kepada kitab-kitab Allah, kita bisa tahu. Oh, ternyata kita harus mengikuti Rasulullah SAW sebagai panutan, sebagai uswah, sebagai qudwah, di mana Rasulullah SAW telah menjelaskan secara rinci. Wa aqimus shalah, dirikanlah solat. Solat kapan waktunya? Berapa rakaatnya? Kita akan mengetahui apakah solat itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Aqimus sholata lidzikri. Apa manfaat untuk solat yang kita bisa lihat? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apa kita punya masalah? Kita punya banyak problem. Bagaimana kita bisa mendapatkan sebab-sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolong. Maka Rasulullah SAW telah menjelaskan secara rinci, alladzi aujaballahu alaihi bayana kitabihi. Rasulullah SAW kita dituntut untuk mengikutinya, dan itu telah dijelaskan dalam kitab yang mulia Al-Quran, karena Allah telah menjelaskan kepada Rasulullah SAW untuk menjelaskan secara rinci kepada umat manusia. Wa hidayati ummati ilaih, dan memberikan petunjuk kepada manusia untuk mengikuti Al-Quran. Untuk mengikuti Al-Quran. Maka poin penting, beriman dan memetik buah dari keimanan itu. Keimanan kepada malaikah, keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua yang terjadi ini dari konsekuensi kenapa kita harus beriman, dan apa faedah yang bisa dipetik, bahwa Subhana ma khalaqta hadza batilah. Maha suci Engkau ya Allah, Engkau tidak menciptakan semua itu sia-sia. Dan Engkau menciptakan manusia bukan hanya basa-basi atau tidak akan dituntut apa-apa, tapi semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka buah manis ini menjadikan kita untuk semakin tunduk, semakin patuh, untuk semakin yakin dan mengambil petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita makhluk yang serba kekurangan dan selalu butuh kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah perintahkan dari beriman kepada Rasul, dari para malaikat sebagai duta-duta Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin syariat Islam yang ada sekarang ini adalah sekedar buatan manusia atau dibuat-buat. Ngapain kita beramal? Itu sudah basi zaman dulu. Tidak mungkin sia-sia.
Tidak mungkin sia-sia, tidak mungkin malaikat salah sesuatu apapun karena dia bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah, bukan kepada selainnya. Dan kitab yang diturunkan adalah sebagai pedoman hidup manusia, maka jangan biarkan harimu berlalu kecuali berusaha membaca Al-Qur'an, mentadaburinya dan mengambil petunjuk darinya darinya. Demikian kaum muslimin yang berbahagia yang bisa kita ambil penjelasan dari kitab Bayani Arkanil Iman, penjelasan tentang rukun-rukun iman, di mana di sini Syekh Abdullah Qusair hafizallahu taala beliau meringkas mukhtasar ringkasan Bayani Arkanil Iman. Dalam ringkasan kitab beliau tidak menyebutkan buah atau faedah atau manfaat beriman dengan rukun-rukun iman tadi, tapi dalam kitab beliau Bayani Arkanil Iman yang kita baca sekarang, ternyata di sana ada faedah dan manfaat, buah yang bisa dipetik, efek yang manusia bisa rasakan beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan selanjutnya biidznillah taala tentang buah manis beriman kepada Rasul dan utusan Allah Subhanahu wa taala dari manusia. Wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Mohon maaf segala kekurangan dan kekhilafan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala adalah yang kurang dari kami pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganjarkan pahala dan mengampunkan segala dosa. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.